Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ibnu Malik. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam Budi Pekerti di SDN 16 Matanilus Selatan, Kecamatan Matanilus Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk mengikuti kinerja PPG Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan saya ambil yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan dan saya laksanakan di SDN 16 Matanilus Selatan, Kabupaten Ketapang. Mohon masukan dan saran dalam video praktek pembelajaran saya guna untuk meningkatkan proses pembelajaran bagi siswa yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Jadi hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita memulai pelajaran agama Islam, terlebih dahulu berdoa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pimpin doanya ke kelas ya. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Tajim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kita sudah berdoa, kita belajar pada hari ini diterima oleh Allah SWT doa kita dan nilainya agar kita mudah menerima pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya yaitu anak-anakku yang soleh dan solehah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, pelajaran kita yang kemarin yaitu tentang kisah Nabi Syuaib ya. Itu waktu kemarin. Jadi untuk
pelajaran kita hari ini juga itu tentang Nabi Syuaib ya. Jadi sebelumnya kita memulai pelajaran itu Nabi Syuaib, jadi kita terlebih dahulu Bapak mengingatkan kepada kalian, kepada anak-anak semuanya, tolong sebelum memulai pelajaran ini kita dibiasakan bersih ya, bersih itu karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan ya. Jadi sebelumnya coba kamu lihat di bangku bawah meja kalian, barangkali ada yang sampah-sampah, tolong dibersihkan dulu. Tolong bersihkan sebelum kita memulai pelajaran. Ya, bas, tuh, diambil tuh, sampahnya tuh. Nah, tuh. Ya, action. Abdul Hafiznya ada tak? Ada ya. Ada ya. Hafiznya, Hafid Maulana. Ya, ya. Al-Fatri. Ya. Agun tak datang ya. Amanda hadir. Amanda ya. Amanda hadir. Fatimah hadir ya. Ya. Yang nggak hadir hanya Anggun Balkis. Sabar. Ya, ada tiga orang ya. Tuh. Itu yang tidak hadir. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Jadi pelajaran kita hari ini adalah cerita tentang kisah Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib, nanti kamu hanya menonton videonya dan nanti kamu harus menyimpulkan ya. Menyimpulkan bagaimana Nabi Syuaib ini dan keteladanannya ya. Nabi Syuaib dan keteladanan Nabi Syuaib. Jadi sudah siap bukunya, pensilnya, pulpennya. Nah, nanti kamu sambil nonton, sambil mengingat-ingat ya. Ya. Jadi Bapak mulai kamu untuk menonton video ini ya. Sudah siap semuanya? Siap. Ya. Bismillah.
Ya, itu ya video yang kamu tonton tadi. Itulah cerita Nabi Syuaib. Ya, itu cerita Nabi Syuaib itu adalah bahwa Nabi Syuaib ini berasal dari suku Madian. Ya, bagus. Jadi kamu sudah menontonnya dengan jelas ya, dengan cermat menikmati video yang kita putar tadi ya. Kalau selesai kita putar video pembelajaran itu. Jadi cerita-cerita Nabi Syuaib ini banyak yang harus kita petik ya, kita pelajari dan kita amalkan sehari-hari. Bukan kita hanya menontonnya saja, tapi kita harus mengamalkannya ya. Untuk mengamalkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dimanapun kita berada. Itu. Jadi contoh teladannya itu kita harus mencontoh sikap Nabi Syuaib ya. Jadi untuk kesimpulan itu tadi Bapak sudah ngasih tugas ya kepada kamu untuk memegang pulpen, buka bukunya ya. Jadi setelah itu Bapak memberikan tugas kepada kalian itu untuk mengerjakannya, membacakan kesimpulan itu ke depan ya, depan ya. Jadi siapa yang berani itu nanti majunya ke depan ya, siapa yang sudah membuat kesimpulan.
Jadi untuk kesimpulan yang ke-1, siapa yang berani itu? Siapa ya yang berani? Yang kesimpulan nomor 1, ya kamu. Siapa namanya teh? Haris ya. Bapaknya sering lupa banyak muridnya nih. Ya, coba bacakan Riz di sini Riz. Kesimpulan yang nomor 1 ya Riz. Nah, kamu dapat gimana cara kamu simpulkannya? Ya Riz, bacakan. Berasal dari mana Nabi Syuaib dari suku Madian? Iya, kata Haris. Bagus ya, tepuk tangan yuk anak-anak semuanya. Nah, jadi kata Haris berasal dari mana suku Madian. Syuaib itu ya. Syuaib itu berasal dari mana? Nanti suku Madian ya. Makasih Riz. Ya, duduk tempatnya. Yuk. Nah, itu ya pendapat teman kamu Aris ya. Teman kamu Aris itu berasal dari mana suku Madian itu dan ya suku Syuaib itu yaitu berasal dari suku Madian ya. Nanti selanjutnya siapa lagi yang berani? Yang kedua, yuk. Ya, mulai sedikit yuk ya. Ya, bacakan ya di sini. Selalu berbuat jujur. Yang keduanya katanya selalu berbuat jujur. Selalu berbuat jujur ya. Apa nih? Ya, ini pendapatnya ya. Pendapatnya, ini pendapat ini selalu buat jujur ini adalah itu keteladanan Nabi Syuaib ya, keteladanan Nabi Syuaib. Dia sudah mengambil tentang keteladanan Nabi Syuaib ya. Ya, ini sudah mengambil keteladanan Nabi Syuaib ya. Tepuk tangan kawan-kawan. Yang keduanya dia ambil itu dia mengambil keteladanan Nabi Syuaib ya. Ya, maksudnya ya. Itu yang nomor 3-nya. Yuk, siapa lagi? Ya, coba. Ya, yuk. Yuk. Katakan yuk. Wah ya, ini ngambil keteladanan semua ya, ini jangan bersifat sombong ya. Jadi katanya jangan bersifat sombong, dia sudah melampau ke atas ya. Ya sudah melampau ke atas dengan dia sikap Nabi Syuaib ya, sikap keteladanan Nabi Syuaib itu jangan bersifat sombong ya. Itu yang keteladanannya. Ya, keteladanannya. Coba yang tepuk tangan untuk yang ya, yuk, duduk. Ya, coba yang selanjutnya. Siapa lagi yang berani ya? Berani, yuk. Ya. Yuk. Ya. Apa yang menyebut pohon? Oh, ashabul Aisyah adalah menyembah askah ini wahai. Askah yaitu ya adalah yang menyembah pohon ya. Askah itu adalah menyembah pohon ya. Ya, itu tepuk tangan. Ya, mengambil apa yang disebut dengan askah ya. Itu adalah yang menyembah pohon. Ya, suku As'ad itu adalah orang yang banyak menyembah pohon, berhala dan lain sebagainya. Dia tidak mengakunya kepada Allah, tidak mengaku itu Allah itu Tuhannya ya. Tuhannya adalah pohon yang banyak disembahnya, pohon, berhala, patung dan lain sebagainya. Itu adalah suku As'ad ya. Suku As'ad itu banyak menyembah yang seperti itu. Jadi dia tidak mau ikut perintah Nabi Syuaib ya. Dia tidak mau ikut perintah Nabi Syuaib
Suhaib. Jadi untuk selanjutnya coba kamu yang kesimpulan yang selanjutnya. Coba kamu. Nah. Ya, katanya suku Madian itu berasal dari mana? Berasal dari negeri Sam katanya ya. Dari negeri Sam suku Madian itu ya. Tepuk tangan untuk kita. Ya, itu adalah suku Madian itu berasal dari negeri Sam, dari sebelah atas tadi ya ujungnya. Ya, kamu Jam, coba kamu lagi Jam. Oh, jangan jalan situ Jam, jangan melalui temannya Jam. Nah, yang lainnya, coba dengarkan. Kamu dua perhatikan kawannya. Ya, coba kamu baca Jam. Hasil kamu. Nah, itu sifat keteladanan Nabi Syuaib adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Sifat keteladanan Nabi Syuaib. Jadi dia nonton videonya, nengok keteladanannya ya. Keteladanan Nabi Syuaib. Ya, lanjut Jam. Tepuk tangannya ya. Ya, semuanya. Ya. Apa pekerjaan suku Madian sebagai pedagang? Ya, suku Madian itu pekerjaannya adalah sebagai pedagang. Ya, dia nontonnya fokusnya dia fokusnya ke pedagang ya. Jadi dia mau pedagang setelah tamat sekolah ini nantinya ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Kebanyakan berdagang. Mengapa? Karena di daerah dia itu adalah kebanyakan orang yang singgah untuk berdagang dari negeri yang lain ya. Dari negeri lain itu banyak singgah untuk berdagang ke negeri Madian itu ya, negeri Samdo. Ya. Untuk selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Yuk. Siapa lagi? Hah? Yuk, coba. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Yuk, gimana aja? Yuk, ya. Yuk, ya. Nah, jadi kesimpulan ini adalah keteladanan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah keteladanannya yang itu adalah jangan berbuat curang. Curangnya yang kang mana? Coba tepuk tangan dulu semua lainnya. Ya, jangan bersifat curang katanya ya. Kata teman kita tuh. Mengapa? Karena sifat curang itu tidak baik untuk kita ditiru. Seperti apa contohnya? Seperti zaman itu Nabi Syuaib itu kaum Asad itu adalah berdagangnya curang. Dalam video tadi itu ya, curangnya seperti dia menimbang barang. Menimbang barang itu kalau orang mau beli, dia kurangi timbangan takarannya ya. Dia jual 1 kilo itu hitungan 1 kilo dijualnya hanya 9 on, 8 on. Dikurangi takarannya ya. Dikurangi takarannya. Jadi kalau dia membeli itu dilebihi. Kalau punya kita tuh, kita misalnya mau jual sama dengan orang suku Asad itu, dia membeli itu timbangannya ditambah ya, sekilo 1 on misalnya, dia hitung hanya 1 kilo sama penjual. Kalau kita mau beli dikurangi, kalau kita jual ditambahnya ya, ditambah itu timbangannya dia mau beli itu ya. Seperti itu. Nah, lalu
Kalau musimnya panen, musim panen itu dia beli dengan harga murah. Barang kita itu dibeli dengan harga murah. Setelah tidak panen lagi, itu sudah musim lapar lah kalau bahasa gitu. Paciklik itu adalah musim lapar. Musim kalau zaman dulu itu musim bulan 12. Ya, dan bulan 12 itu udah dapat jemo padi. Akhirnya banyak beli ke toko ya, beli berasnya. Itu seperti itu contohnya. Jadi dia zaman seperti itu dia jual harganya mahal, dibelinya harga murah, zaman panen ditampunglah barang-barang tuh ya, makanan itu seperti padi atau beras itu tampung. Setelah harga mahal, olah dijualnya. Itulah adalah suku As'ad. Ya itu ya, kesimpulan seperti itu ya. Jadi suku As'ad itu adalah tidak mau menyembah Allah ya, bahkan dia menantang kepada itu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu ditantangnya. Nabi Syuaib mengajak untuk menyembah Allah, bahkan Nabi Syuaib itu pun ditantangnya ya. Tantangnya mana? Kalau bukan keluarga katanya Nabi Syuaib sudah saya bunuh. Tapi Nabi Syuaib berkali-kali mengajak umatnya, yaitu umatnya, tapi umatnya tidak peduli dengan perintah Nabi Syuaib ya, untuk menjalankan perintah Allah ya, itu untuk menjalankan perintah Allah itu Nabi Syuaib, anak buah kaum Nabi As'ad itu, Nabi Syuaib itu, yaitu kaum As'ad itu tidak peduli dengan keadaan atau perintah-perintah Nabi apa? Syuaib ya, itu. Sehingga Nabi Syuaib itu mengadu kepada Allah, bahwa dia bagaimana dengan umatnya katanya ya, seolah-olah seperti itu. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Allah, kata Nabi Syuaib itu, bagaimana masalah umatku kalau bahasa kita itu ya, karena mereka ini tidak mau menurut perintah atau mendengarkan perintah-perintah Allah yang diperintahkan Allah itu, larangan-larangan Allah itu tidak mau didengarkan. Ya, mendengarkan ya, dengarkan ya. Dulu dijelaskan ya. Nanti kalau ditanya nanti tak bisa lagi. Ya. Saya soal Pak Guru saya tersamak dah. Ya. Jadi seperti itu. Tidak mau Nabi Syuaib itu melaporlah istilahnya seolah-olah seperti itu kepada Allah, itu dengan cara berdoa bahwa umatnya tidak mau menjalankan perintah-perintahnya. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syuaib atau memerintahkan kepada Nabi Syuaib, katanya seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu, bahwa kamu keluarlah dari negeri Syam itu dengan bersama orang-orang yang beriman ya, bersama orang-orang yang beriman, karena perintahnya seperti itu. Lalu Nabi Syuaib menjarakan kepada umatnya ya, yang beriman itu untuk keluar dari negeri Syam. Lalu Nabi Syuaib menjelaskan kepada umatnya yang menentang Nabi Syuaib. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa katanya singkatnya, kita sama-sama menunggu, yaitu menunggu azab yang diterima, azab yang diturunkan Allah ya, seperti itu. Jadi atau balasan
balasan yang akan diterima diturunkan Allah. Kawe seolah-olah itu saya yang benarnya, seperti itulah kata Nabi Syuaib. Nanti kita sama-sama menunggu yang mana yang benarnya, kamu atau saya yang benar, yang beriman atau yang tidak beriman yang benar. Kata seolah-olah seperti itu. Nabi Syuaib menjelaskan kepada umatnya. Karena perintah Allah itu yang Nabi Syuaib meninggalkan negeri Syam bersama orang-orang yang beriman. Tiba-tiba setelah itu Nabi Syuaib meninggalkan negeri Syam itu bersama orang yang beriman. Lalu yang umat yang menentang Nabi Syuaib itu masih tetap di negeri Syam ya kaum Asad itu. Lalu mereka melihat awan yang cukup tebal ya. Jadi di situ sebenarnya ceritanya bahwa peninggalan Nabi Syuaib ini di negeri Syam itu adalah ada sejenis model panas cahaya yang panas ya. Cahaya yang panas ya. Apa kata Pak Kubusnya? Kausan. Mantu dia dengarkan coba yang lain. Apa kata Pak Kubus? Ada cahaya yang panas ya, yang datang setelah Nabi Syuaib keluar dari negeri Syam. Datang cahaya yang panas. Jadi di negeri Syam itu banyaklah yang berkeringan ya, berkeringan. Yang pertama air ya, airnya kering, lahan pertaniannya tidak bisa dipanen. Lalu sampai susu hewan pun juga kering. Kalau sudah tanah sudah kering semuanya, tanaman bermatian ya, semua hewan banyak yang air susunya pun tidak ada lagi karena tidak makan, tumbuhan habis ya, kering, panas ya. Itu adalah yang ceritanya ya, seperti itu. Yang selanjutnya setelah itu kacaulah di negeri Syam itu ya, di negeri situ kacau sehingga mereka ingin mencari makanan keluar ya, mencari makanan keluar ya, semuanya itu ya di dalam negeri itu. Tiba-tiba datanglah awan yang segumpal itu seperti mau hujan ya, hujan. Karena ini tidak percaya kepada Allah, disangkanya itu adalah Tuhan yang datang tuh ya, Tuhannya datang ya, seperti kumpalan mau hujan. Lalu mereka ngumpullah di sana, ngumpul di sana. Mereka melihat awan hitam itu, tahu-tahu awan hitam itu mengeluarkan sejenis model petir ya, model kilat itu, cahaya kilat. Maka terjadilah semua suku Asad itu meninggal semua ya, meninggal semua karena modelnya disambar petir ya, beledik kalau bahasa kita kata ya, petir ya, petir, sehingga suku Asad itu meninggallah semua. Itulah yang cerita singkatnya kisah Nabi Syuaib alaihi salam ya. Jadi untuk kesimpulan seperti itu yang sudah dibacakan teman kamu tadi, yaitu sifat jujur ya, yaitu sifat keteladanan Nabi Syuaib itu ya. Jangan selalu sombong katanya ya. Lalu apalagi? Jangan selalu sombong. Apalagi tadi itu yang dibacakan? Dulu berbuat jujur ya. Jangan menentang orang ya. Kalau sombong itu terlalu menentang.
Siapa yang membani dengan saya seolah seperti itu ya? Saya ini Mbah Puan, jangan kita laga-laga. Bahasanya seperti itu. Saya ini sudah seperti itu adalah sombong ya. Sifat seperti itu adalah sombong. Yaitu suku Asad itu menentang nabinya sendiri ya, Nabi Syuaib ya. Jadi itu adalah cerita Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib itu selalu berbuat kepada yang jalan yang baik ya. Jadi untuk ini ya bukan lainnya itu kita harus selalu ingat mencontoh perintah-perintah itu yang ada yang baiknya ya. Menonton itu ambil yang baiknya, yang jahatnya kita tinggalkan. Seperti cerita-cerita nabi-nabi dan lain sebagainya. Bukankah hanya Nabi Syuaib tadi ya? Kamu pun sudah biasa menonton sifat-sifat nabi yang lainnya. Jadi untuk ini Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, tidak ada yang, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, tuh Bapak akhiri sampai di sini ya, karena waktunya sudah habis. Nanti pelajaran yang akan datang kita akan lanjutkan cerita Nabi Syuaib ini, yaitu nanti sudah semester kedua ya, semester kedua, karena ini adalah hari akhirnya kita belajar untuk semester 1 ya. Jadi kamu nanti minggu yang akan datang hari Senin kita sudah ulangan semester 1 ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.